Cek cek. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadiyah warfa'na bi barakatiha wa hina ila rasyad. Kemudian setelah masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulailah kita masuk ke masa mulai dewasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumur 12 tahun. Beliau berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam itu Yordania, Syria, Palestina, itu masuk negeri Syam. Berangkatlah beliau ke sana. Yaman itu termasuk sebenarnya. Beliau berjuang di jalan mencari rezeki bersama pamandanya Abu Thalib. Ketika beliau berumur 12 tahun berangkat berdagang, itu umur 12 tahun payah nggak bocah kalau umur 12 tahun? Payah. Kelas 6 SD. Sekarang ya. Ukurannya 6 SD itu. Udah, tapi kalah sama Bangmu. Kalau Bangmu umur 7 tahun dia udah. BNN. Iya, narik-narik kebo. Sampailah beliau di kota namanya Busro. Di situ ada satu bangunan yang dibangun oleh pendeta Nasrani, namanya Buhairah atau Bahira. Dia ini ahli tentang kitab Injil, tahu semua urusan Nasrani. Dari jauh dia punya menara, karena dia udah tahu Nabi akhir zaman dari Arab. Jadi dia bangun itu menara khusus menuju arahnya ke arah orang Arab. Mantau. Jadi emang ngebangun itu tempat di tempat yang pasti bakal dilewatin orang-orang kabilah-kabilah orang Quraisy. Dia udah tahu kabilahnya Quraisy, bapaknya begini, tahu dia semua. Nah, pas dari jauh melihat ada tanda-tanda kenabian. Apa? Itu ada satu rombongan dinaungin awan. Jadi itu rombongan pergi kemana aja, itu awan ngikutin. Kalau dia berhenti, itu awan berhenti. Kalau kelompok itu jalan, awan jalan. Ini Nabi akhir zaman. Gitu. Dia 100 tahun nggak pernah turun dari menara. Kerjanya ibadah sama nengok. Mantau dari jauh. Asal ada rombongan dari jauh dilihatin. Oke? Ketika dia turun, dia nyuruh tuh orang-orang rombongan Quraisy untuk diundang makan. Sampailah, karena Nabi Muhammad SAW itu berdua sama Sayyidina Abu Bakar itu. Karena masih kecil, jadi nggak diajak ngikut bertamu. Karena ini rahib, orang istimewa, orang terhormat. Ratusan tahun nggak pernah ngundang tamu. Sekalinya ngundang tamu kelompok orang Arab. Jadi anak-anak kecil dipinggirin tuh. Udah ngurusin apa onta, barang-barang, nungguin. Ya kan bocah begitu kan ya. Kalau ngikut bapaknya dia nyari apa ke sana udah gitu. Pas ketemu Abu Thalib ketuanya kan, mana ketuanya? Saya. Ini udah semuanya. Udah, jangan bohong. Karena dilihat itu nggak ada yang punya tanda kenabian. Ini pasti masih ada yang ketinggalan rombongannya. Itu cuma anak kecil katanya. Bawa kemari anak kecil gitu. Akhirnya datanglah Nabi Muhammad SAW. Pas ketemu ngobrol bertiga. Sayyidina Abu Thalib habis makan dipanggil sama Nabi Muhammad SAW.
Ditanya, mahadzal gulamu minka. Ini anaknya siapa? Posisinya nih anak di lu apa? Ibni, ini anak saya, kata Abu Thalib. Sena Abu Thalib itu saking cintanya sama Nabi, manggil Nabi Muhammad ge anak. Saking apa? Saking cintanya. Jadi anaknya Dewek kalah. Abu Thalib lebih sayang kepada Nabi Muhammad. Makanya pergi jauh dia dibawa, kenapa dah? Karena Abu Thalib kagak bisa pisah. Dia asal Nabi Muhammad hilang jadi cariin. Makanya saking sayang cintanya sama Nabi Muhammad SAW, sampai pergi dagang dia diajak. Kan biasanya bapak nih kalau dagang ke pasar, pasar Kebo misalnya ya, itu anaknya misalnya 4, itu yang diajak yang mana bang? Bang kalau ke pasar ngajak anak kan ya? Apa anak apa Indra? Kan pasti yang paling disayang ya. Jadi kalau bang mau ngajak orang biasanya yang paling disayang tuh. Nah begitulah Abu Thalib dengan baginda Nabi Muhammad. Kata Rahib Bahira, mahwa bi ibnika, pasti dia bukan anak tuh. Kudunya mah wama yang bagilahu an yakuna lahu abun. Kudunya dia nggak punya bapak nih, bapaknya udah meninggal kudunya mah. Akhirnya ngaku Abu Thalib, iya ibnu akhi, dia ponakan saya. Terus ma fa'ala abu, bapaknya kemana? Mata wa ummuhu qublabi. Bapaknya meninggal dan dia sedang di kandungan ibunya. Maka kata Rahib benar itu, sodakta. Jadi dia yang nanya, dia yang benerin. Itu orang berilmu begitu. Dia yang nanya, dia yang benerin. Sodakta. Farji bihi ila baladi, bawa pulang ke Mekah. Wahzar alaihi Yahud, hati-hati. Takut ntar ketemu sama orang Yahudi. Fawallahi la in ra'ahu huna la yablughannahu syarra. Karena ntar kalau ketemu di sono di negeri Syam, Yahudi melihat tanda-tanda dia, pasti dia bakal dicelakain. Yahudi itu. Dia udah tahu bener, dimatiin gitu Yahudi mah cirinya. Udah tahu bener, dimatiin, bukan diakuin, bukan diikutin. Fa innahu ka'inun libni akhika hadza sya'nun 'azim. Karena ini ponakan kamu bakal punya tugas yang luar biasa. Akhirnya balik. Sayyidina Abu Thalib menjadi dagang, pulang ke Mekah. Takut Nabi Muhammad kenapa kenapa? Suma akhadha Rasulullah SAW yastaqbilu fatrat syabab min umri. Kemudian Nabi itu mulai ketika mudanya bada bisa ilil rizki, mulai kerja nyari duit. Waraha yastagilu bi ra'il ghanam. Kerjaan pertama kali adalah menggembala kambing. Walaqad qala alaihi salatu wassalamu an nafsihi fima ba'du kuntu ar'al ghanama ala qararito li ahli Makkah. Nabi sendiri cerita dulu masa mudanya, kuntu ar'al ghanama. Dulu saya itu pernah kerja ngembala kambing. Ala qararito, ntar dibayar beberapa dirham. Qararit itu sekitar 7 dirham. Li ahli Makkah, kambing-kambing penduduk Makkah. Ini Nabi itu gembala. Nih, nyampe sekarang tuh masih ada apa namanya gembala seperti itu. Jadi ntar pergi ke tengah gunung, ke atas gunung, ke gurun, nggak pulang-pulang. Pulangnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan baru pulang. Itu dulu gembala begitu, makanya dibayar.
Kira-kira itu kesempatan nyolong ada nggak tuh? Yes. Dan gembala kambing berbulan-bulan. Alasannya kan banyak. Ntar yang satu kakinya patah, yang satu kecebur sumur, yang satu kebakar, yang satu perutnya kembung, yang satu hilang. Oh, ada gue alasannya. Lah kambing 40 ekor bur sama model-model adung. Asal kerja sama, udah kambing kerja sama saya. Sia ya lah. 10 ekor. Ya laki 5, perempuan 5. Ntar kita bagi hasil. Asal kita tengokin dapat sebulan. Nah, ini kambing tinggal 9. Mati. Bulan depan kita tengokin. Nah ini kambing. Nah ini kambing tinggal 6. Kemarin mati kecebur kolam. Iya emang gitu. Makanya ini cerita penting Pak. Baginda Nabi Muhammad SAW dibayar untuk menggembala kambing tapi amanah. Satu geng nggak ada yang celaka. Masya Allah. Makanya orang sekarang kalau kita bandingin sama cara hidup Rasulullah SAW, ya Allah, kita pengen ngomongnya jorok banget aslinya mah. Jauh dah jauh. Buat dibandingin aja nggak bisa. Itu Nabi muda. Di sini yang begitu tua-tua. Aduh, aduh. Wa hafizahullah min kulli ma qad yanharif ilaihi syubban min mazahirillahi. Kemudian ketika umur-umur masih muda begitu, Allah menjaga Nabi Muhammad dari segala kenakalan-kenakalan anak muda. Main-main ya, foya-foya, buang waktu ya. Anak muda kan begitu. Nonton di pinggir jalan, duduk di atas motor, ngeliatin apa itu? Sangseng, 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 ngobrol kanan kiri, gak ada ilmu yang diomongin, gak ada zikir yang dibaca, habis waktunya begitu aja, pulang dah, sampai rumah tidur, bangun, main lagi. Allah menjaga Nabi kita Muhammad SAW dari kelakuan-kelakuan gak jelas anak muda itu, apalagi sampai tawuran lah. Zaman sekarang ada yang balap lari malam-malam ya. Iya, udah sekarang apa tuh pikirannya ya? Qala alaihi salatu wassalam fima yarwihi an nafsih. Nabi sendiri bercerita tentang dirinya. Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyati ya'malunahu ghairu marrataini. Kullu dzalika yahulullahu baini wa bainah. Thumma ma hamamtu bihi hatta akramani Allahu bi risalah. Qultu lailatan lil gulami alladhi yar'a ma'i bi a'la Makkah. Law absarta li ghanami hatta adkhula Makkah wa asmaru biha kama yasmaru syababu faqala af'al. Aku nggak pernah menginginkan sesuatu pada masa-masa jahiliyah yang mereka itu melakukannya kecuali cuma 2 kali. Jadi Nabi nggak pernah kepengen melakukan perkara jahiliyah seumur hidup kecuali 2 kali. Berarti Nabi pernah pengen nggak? Pernah. Pengen ngelakuin perkara-perkara jahiliyah 2 kali. Kullu zalika yahulullahu baini wa baina. Tapi yang 2 kali itu juga saya dihalangi nama Allah. Akhirnya nggak kejadi ya. Habis itu saya nggak pernah kepengen lagi melakukan perkara-perkara orang jahiliyah. Pernah itu. Satu malam saya ngomong sama teman saya, teman gembala. Gua lu jagain kambing gua ya. Gua mau turun ke kota Mekah. Gua pengen begadang di sono. Pengen ngerasain kayak orang-orang gitu. Pengen tahu di Mekah kalau malam ngapain ya. Jadi Rasulullah SAW nggak pernah tahu kalau malam di Mekah ada apa.
Karena ketika udah dewasa, beliau mah udah kerja. Jadi nggak sempet itu. Kalau masih kecil, malam tidur, Pak. Ya pengen gitu kayak orang-orang gitu ya. Pada naik motor malam mingguan, malam malam miring, malam miring. Akhirnya kata temennya, oke, udah kambing lu gue jagain dah. Udah sono lu kita main, kata temennya tuh. Fakharajtu hatta idza kuntu inda awali darin di Makkah. Akhirnya saya turun gunung tuh. Pas nyampe kota Mekkah, nyampe rumah pertama yang paling ujung, yang paling jauh dari kota. Sami itu azvan. Saya mulai dengar ada suara-suara musik. Nangeng, nangeng, nangeng gitu. Mahada. Nanya sama orang, ini apaan ya? Coba. Nabi mah nggak tahu, saking kagak pernah main. Dari kecil udah sibuk nyari duit. Nanya sama orang Mekah, ini apaan, Mang? Pakolu irsun. Ini ada yang lagi nikah, pesta nikah, resepsi, lagi ada yang nanggep, ya dangdut, lagi nanggep dangdut, apa gambus ya. Fajalas tuh Asma. Akhirnya saya nyampe ke situ, saya dengerin, saya duduk di situ, pengen dengerin. Fadoroballahu ala udhuni. Tiba-tiba Allah langsung nutup kuping saya. Budek jadinya. Kalau hilang suaranya hilang. Fanuntu akhirnya saya tidur. Tiba-tiba pas mau denger, kuping nggak dengar, mulai ngantuk. Tidur nanti. Jadi belum sempat dengerin. Sian banget. Belum sempat dengerin. Fama aiqadhani illa harus syamsi. Saya nggak bangun kecuali terik matahari. Panas bangun, nah, balik lagi ke gunung. Summa qultu la fa akhbartu fa untu ila sahibi. Balik lagi saya ke teman saya, nah. Fasa'alani fa akhbartu. Terus dia nanya, "Gimana malam?" Agak tahu, ada tidur, ada nasi. Terus saya satu malam lagi ngomong lagi sama dia, "Coy, gue turun dulu ya, gue pengen denger mana ini, masih penasaran." Nyampe Mekah begitu lagi, tidur lagi, dia nabi. Bani mislu awwali lailati. Ya kayak yang kemarin. Summa mahamam tuba ada bisuin. Habis itu saya udah nggak pengen lagi lah. Gagal mulu 2 kali. Nah itu orang kayak kita juga kadang Allah itu ngedidik kita. Kadang kita lagi mau melancong perempuan, keder. Akhirnya kagak nyampe. Jadi itu mudah-mudahan itu inayahnya Allah. Asal anak mau malam mingguan, bannya bocor, ya, akhirnya nggak jadi. Itu sebenarnya inayah dari Allah. Biasanya bocah yang soleh itu kalau pengen nakal biasanya suek. Itu cirinya itu berarti ada inayah dari Allah. Jangan-jangan dia ntar jadi nabi itu. Kayak Jaki itu, masya Allah. Nah, apa pelajarannya dari 2 cerita itu? Nabi menggembala, Nabi pergi ikut dagang, Nabi pernah kepengen melakukan yang dilakukan para pemuda. Pertama, masalah orang Yahudi. Orang Yahudi itu bukan nggak beriman karena nggak tahu, tapi dia nggak beriman karena tak tahu. Nah ini pelajaran buat kamu. Kadang kamu melakukan kebaikan, ada aja yang nggak suka. Bukan berarti dia nggak tahu itu kebaikan, tapi emang gede sama lu. Understand nggak? Iya begitu. Ya kadang kita dagang ada yang sirik, ya ada yang iri dengki.
Bukan karena dia nggak tahu dagang itu bagus, justru dia tahu dagang itu bagus. Sama kayak orang dengki sama ustadz gitu ya, iri sama ustadz. Bukan dia nggak tahu kalau ustadznya itu pinter, alim, ya, tapi emang dengki. Biasanya begitu ciri-ciri orang dimusuhin, cirinya itu menjadi tanda kebenaran. Tapi jangan lo pengajang-ajang rasanya nyari musuh. Biar tandanya orang benar itu banyak musuh. Enggak begitu, enggak. Ada juga lo dimusuhin emang gara-gara kelakuan lo. Nah, Sayyidina Umar tuh pernah nanya sama Abdullah bin Salam radhiyallahu taala. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi. Satu-satunya orang Yahudi yang masuk Islam di Madinah. Oh, Yahudi banyak, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Haibar. Banyak Yahudi di Madinah, Yahudi Yaman. Yahudi itu banyak di Yaman. Sengaja mereka itu dari dari mana tahu ya, Yahudi nggak tahu, nggak punya negara dia. Pindah ke Yaman sengaja karena tahu Nabi akhir zaman orang Arab. Kan dari Yaman dia pada pindah ke Mekah, ke Madinah. Pindahnya ke Madinah. Nungguin Nabi akhir zaman. Ngarep-ngarep Nabi akhir zaman orang Arab. Tapi diakalin nama dia. Dia tinggal di Arab. Biar Nabi akhir zaman turun dari turunannya sendiri. Diakalin nama Yahudi itu. Gimana nih caranya nih kambing biar kagak eh, biar biar bisa nilep kambing nih, gimana caranya? Yahudi itu otaknya. Sama kayak gimana caranya nih nguasain negara Indonesia. Yahudi itu otaknya. Abdullah, ente kenal Muhammad lebih dari anak kamu sendiri. Iya, saya kenal Nabi Muhammad lebih daripada saya kenal sama anak sendiri. Karena Allah ngutus malaikatnya Jibril ke Rasul. Saya tahu jadinya. Cerita-ceritanya, sifat-sifatnya, fisiknya, saya tahu semua. Akhlak-akhlaknya. Adapun anak saya memang nggak tahu sifat yang diturunin emaknya ngomongin apa sama dia, saya nggak tahu. Tapi kalau Nabi Muhammad saya kenal, Sallallahu Alaihi. Jadi orang Yahudi tidak beriman bukan karena nggak tahu, makanya nggak cukup ilmu, Pak. Jelas ya. Ada lagi yang namanya apa? Taufik dan inayahnya Allah. Jadi nggak cukup ilmu itu. Buktinya Yahudi tahu Nabi akhir zaman, tapi kagak harus dapat taufik untuk beramal soleh dan dapat inayah supaya dijaga dari maksi. Itu hikmahnya di antara pelajarannya. Kedua, apa hikmah dari cerita Nabi menggembala kambing? Pertama, orang yang menggembala kambing ke gunung atau ke hutan atau ke tanah lapang itu bakal dapet yang namanya adzauqur rafi, punya tabiatnya jadi tabiat yang unggul, terhormat, punya cita rasa tinggi, jadi tabiatnya yang bagus, nanti wataknya jadi bagus orang kalau main sama kambing. Tapi syaratnya menggembala, bukan di kandang. Kalau di kandang enggak nambahin apa-apa. Iya. Jadi yang tidur sama kambing makan bareng kambing.
Cobain dong. Ya jangan ikut. Wal ihsasud daqiq, dan mulai mengasah sensitivitas. Jadi punya perasaan sensitif. Jadi peka jadi orang. Alladzani jamalullah ta'ala bihma nabiyah. Yang dua sifat itu Allah menghias Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hiasan diri seseorang, karakter yang bagus. Pertama itu punya tabiat yang unggul, punya tabiat terhormat. Kedua, punya sensitivitas yang halus sekali, peka sama lingkungan, sama dirinya, sama amalnya, sama kelakuannya, sama anak istrinya, sama rumah, sama tetangganya. Kan kalau zaman sekarang mah nih, sebenarnya ini udah lama cerita sih. Orang sekarang itu kalau di masjid misalnya, atau di satu pesantren, atau di satu majelis, ada air tumpah, kopi misalnya, itu nggak buru-buru dilap sama yang ngeliat, dianggapin aja. Tersekalinya ada yang soleh banget, cuma dikapurin doang, juga kering. Orang sekarang tuh nggak punya apa, nggak punya tabiat unggul, nggak punya kepekaan dalam diri. Sekalinya ada tai ayam, ditulisin doang, dimunderin, ditulis najis, dibersihin kagak. Ya sama kayak bocah ngelihat sampah di rumah, dilewat lalu lalang melihat, tapi kagak nggak dibersihin, nggak disapu, nunggu disuruh mulu. Itu sebabnya apa? Sebab kurang ngangon kambing. Lah beneran Pak. Jadi cuek. Jadi kalau orang gembala kambing tuh nggak cuek, punya perhatian. Jadi zaman sekarang coba deh cek aja bocah semua. Anak zaman sekarang apa-apa kudu itu tanda tabiatnya rendah, karakternya jelek, gak punya karakter unggul dan kurang peka. Ya nggak jauh-jauh Pak, ya keluarga kita sendiri lah. Ngepel kudu disuruh, nyapu kudu disuruh, mungut sampah kudu disuruh. Dia pikir dia hidup sendiri-sendiri nggak ngapa-ngapain kali. Dia pikir tuh kalau habis makan nggak ada sampahnya. Dia pikir kalau habis minum nggak ada sampahnya. Anak zaman sekarang sebabnya itu karena kurang anggun kambing. Nah, saya mah Pak, alhamdulillah Pak gini-gini gitu. Kalau dulu mah di sini kan kampung, banyak yang ngangon kebo, banyak yang ngangon kambing. Saya dulu masih MI itu umur 7 tahun saya udah ngangon kambing. Dibayar dulu sama kaum asap. Ya, Bang ya. Saya menggembala kambing tuh ke sono, ke rawa, ke Lagon dulu. Lagon itu tempat saya ngangon. Berangkat pulang sekolah, ntar pulang-pulang asar jam 4, jam 5 pulang. Ntar saya dibayar tuh seminggu 2.500. Terus asal bapak saya punya kebo, saya yang ngangon 3 ekor, 4 ekor, tergabung tuh sama anak-anak yang pada punya kebo, sama anak-anaknya Haji Musa lalu. Ngangon ke sono ke sawah. Di sono banyak gupakan kalau di sono kan, banyak gupakan. Kalau diembel nggak bisa kelap, kebo hilang, masuk ke lumpur. Dulu saya begitu tiap hari waktu saya MI. Jadi kita punya kepekaan, kemudian punya tabiat yang punya karakter yang bagus. Kalau cuma di kandang kambing doang enggak, kurang bagus. Gue saranin madung itu kambing tiap hari bangun dong. Bawa sono kemana ke Pelabuhan ke mana. Kalau enggak ke pinggir tol dong, banyak rumput.
Ah, jadi sebab kenapa anak zaman sekarang atau orang zaman sekarang yang tua ge medet-medet, kalau bahasa kita mah medet banget, kagak idep. Iya, nggak idep orang-orang, bukan kurang, kagak idep. Iya, kayak contoh aja kayak ente misalnya ngaji sama saya, gurunya aus berarti diem, kudu nanya apa namanya, kudu nanya guru aus, jawabannya sama saya juga. Sama gurunya lagi megangin perut deh, nanya aja guru lapar, iya sama saya. Itu bocah kurang ngangon itu, bener yakin, medek banget, jadi apa-apa kudu disuruh ya, sekalinya hidup itu ya Allah nyakitin banget. Sama saya ki sama, aduh agak kopi dihabisin, ya rajin sih rajin, kita masih kopi masih separuh, ya umi cuci baik. Itu sekalinya ada yang hidup begitu, nyakitin, lah kopi masih separuh, aduh aduh aduh, itu kurang ngangon kambing. Ya kan orang yang bener itu bukan yang nanya sama istrinya, lu ngapa neng diem baik, itu suami goblok begitu. Suami yang peka, yang punya karakter yang bagus itu nggak pakai nanya udah tahu. Ayo nih ke toko emas, kan Widya nanya ntar ya, emang kamu menjadi lah aja, jalan-jalan aja, jual bini, ada jual emas, pakai gelang lo pakai, ayo kita jalan-jalan ke toko emas, ngapain bang, boleh ikut aja. Yang besok udah tuh, cik, ini nih, saya mau jual emas. Oh, lu nyakitin banget. Jangan gitu. Makanya dulu saya ingat banget sama guru saya itu dinasehatin. Kan kalau jadi suami tuh yang keren tuh yang nggak pakai ngomong, istrinya udah kerja, udah jalan sesuai keinginan kamu. Itu baru suami keren. Sama ke anak kayak gitu sama. Kita diem, anak tahu. Misalnya kita diem di luar ya, diem. Itu pas anak melihat kita, dia tahu tuh. Oh, gue jangan-jangan gue disuruh nyapu nih, gitu. Nyapu, ya. Itu baru keren tuh. Yang keren siapa? Gue apa aja yang keren? Iya, orang diem bayar anak-anak. Keren tuh. Gue emang lagi negor dia itu. Jadi bukan mas, kalau guru saya itu gini, orang disuruh nurut itu kurang bagus. Ya bagus tapi kurang. Yang bagus itu enggak pakai disuruh, jalan sendiri, sadar namanya. Itu. Ini mau udah disuruh ya. Curhat, curhat, curhat. Nggak apa-apa lah, bulan Maulid ya. Kalau nggak ada duit, kagak jalan. Udah. Pelajarannya itu, kenapa Nabi udah nyari duit masih muda? Ya, karena beliau orang paling sadar sama dirinya sendiri, punya kepekaan. Dia tahu hidup numpang sama mama. Kapan waktu dia udah sadar, kayaknya gue udah bisa nyari duit, dia kerja. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi mah tahu tahu diri. Biar kata mamangnya sayang dia tetap nyari duit buat bantuin mamangnya. Biar jadi anak tahu syukur. Saya dirawat sama mama. Ya, paling kagak saya tahu syukur sama mama saya. Kedua, saya baktilah sama orang yang baik sama saya. Itu Rasulullah. Itu jangan salah ya, bukan pamannya yang nyuruh, itu Nabi jalan sendiri. Izin sama mamanya, Bang saya mau kerja gembala kambing. Bukan mamanya, ya. Jadi usaha biar terima kasih sama yang bantu, sama yang udah ngerawat. Itu mah jangan pakai kudu sadar sendiri. Jadi begitu dah. Kan anak yang sadar itu kan yang nyuci baju sendiri. Jadi nggak boleh lihat baju bapaknya kotor langsung Pak buka bajunya Pak. Goblok. Kita udah pakai untuk buka bae. Aduh, bukan begitu maksudnya di rumah ya. Ada. Iya. Kedua itu pelajaran dari Nabi Muhammad SAW. Bisa nggak Allah itu nyiptain Nabi Muhammad SAW langsung kaya? Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak Rasulullah SAW itu lahir langsung rumahnya gede, duitnya banyak? Bisa. Tapi kenapa ditakdirin sama Allah gembala kambing? Di antara manfaatnya tadi kepekaan, kesadaran, kepedulian, karakter yang bagus. Kedua, ngasih tahu buat kita bahwasanya khairoma lil insan maktasaba, sebagus-bagusnya harta orang yang boleh hasil harta paling bagus. Yang nanam bisa ya nungguin gede-gede jual. Orang jaki. Orang damanya. Kagak beres. Jadi sebagus-bagusnya duit boleh hasil waliko ima yuqaddimuhu minal khidmah, dan berkhidmah kepada masyarakatnya sendiri, keluarga, saudara. Wa syarrul mali ma aqrabahu insan wa huwa mustalqin ala dhahri. Sejelek-jeleknya harta adalah orang yang didapati oleh seseorang dia dalam keadaan celentang. Duna an yara ayyuka abid fi sabili, dia dapat tanpa susah. Jadi sejelek-jeleknya duit tuh, yang lu nggak ngapa-ngapain celentang, nggak ngangge, tahu-tahu dapat. Maksudnya apa? Maksudnya minta-minta, ngemis. Terus jelek-jeleknya itu dari cerita ini, cerita gembala kambingnya Rasulullah SAW. Makanya saya mah seneng aja ngeliat Bang Eri udah tua masih dagang kopi aja. Saya mah seneng aja. Kadang kita tanya, rame Bang Eri? Ya orang mah rame aja. Itu saya paham, maksudnya sepi ya. Ya orang mah ada aja. Ya orang yang beli mah ada. Tahu saya. Mana kadang kalau kita datang dia sibuk, itu nggak apa-apa dia rugi. Hari itu 3 gelas. Masih saya, masih Adum, masih Yakin. Itu berarti semua tuh. Rugi di hari itu. Tapi nggak apa-apa, itu kan keusaha. Kan sama kayak orang mancing ya. Dapat bang ikan banyak aja. Ikan di air.
Ya, tapi nggak apa-apa. Contoh dari Rasulullah, bersusah payahlah kamu dalam mencari harta. Maksudnya jangan jadi orang goblok. Lu apa enggak kerja? Pengennya mah kita duduk aja terus datang duit sendiri. Itu kan hayalan orang siapa? Orang goblok zaman kapan itu? Haram, salah. Wong Nabi ngajarin bersusah payahlah kamu untuk dapat duit 20.000, 30.000. Apalagi buat yang mulia, buat ibadah, ya harus mau capek. Apalagi buat mendekatkan diri sama Allah, harus mau capek. Orang capek buat nyari duit aja mulia, apalagi capek buat ibadah. Itu pelajaran. Saya sering Pak ke teman-teman yang rada tolol itu ngomongnya gitu. Ngapain katanya kerja? Ini kan duduk sini enak, wirid dapat duit, bohongin orang dapat duit, ngibulin orang dapat duit. Itu sebenarnya otaknya bermasalah, nggak sesuai sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Atau kepengen dihargai sama orang, tapi nggak pernah berkhidmat. Pengen dicintai sama orang, tapi nggak pernah berkhidmat. Asal ada orang cinta sama gurunya, dia kesel. Murid gua nggak ada yang begitu. Memang apa cinta-cinta banget sama gurunya ya? Padahal guru jelek gitu. Jalan aja kagak lempeng gurunya. Orang gurunya pincang. Dikatain sama ustadz sebelah. Karena muridnya nggak ada yang cinta. Nah, kalau Ustadz Bitro, dia muridnya cinta-cinta banget. Kata gurunya kalau ketemu sama guru bawa rokok mil. Ada itu murid miskin, dia miskin, tapi saking cinta sama gurunya dia nyolong di Indomaret. Gue nyenengin gurunya. Aduh. Kayak teman saya cerita, dia lagi cerita makanan yang paling halal itu zaman sekarang ikan. Karena kalau ayam makan orang kadang motongnya nggak rapi itu, jadi ragu-ragu ikan. Nah, untuk meninggalkan keraguan itu paling bagus halal ikan. Siap guru. Akhirnya besoknya murid bawa ikan dua. Nah ini lu dari mana? Ini guru katanya kan kata guru kemarin daging paling halal ikan. Iya, ini dapat dari mana lu? Itu empang siang, saya pancing. Itu namanya murid apa itu? Goblok. Gara-gara apa dia tolong? Kagak ngawon kambing. Coba kalau dia ngawon kambing, Mak. Nyolong ikannya lebih banyak. Jadi itu jangan jadi orang bahlul ya. Pengen dihormatin, pengen dicintain, tapi nggak pernah khidmat. Pengen dapat uang, tapi nggak itu orang bahlul, orang nggak benar. Ya, misalnya RT pengen dihormatin sama masyarakat, lah khidmat, biar ikhlas. Ini biasanya, kamu, kamu, iuran anu ini itu. Lah itu masyarakatnya jengah. Ya pokoknya RT lah itu malah. Sama RT nggak boleh anu lah. Jadi itu normal ya. Rasulullah SAW itu manusia. Beliau juga orang kerja, khidmah sama orang. Kalau pengen dihormati, dicintai. Kalau ngajar biar ikhlas, ya. Kalau jadi khotib di masjid,
Ngapa? Dari ikhlas. Kalau udah rezekinya pasti dapat gitu. Allah, itu lucu-lucu cerita khotib Jumat itu lucu-lucu. Dia pernah ada temen saya tuh diundang khutbah Jumat, isi pas pulang dikasih amplop. Nggak tanya itu amplopnya amplop tukang nyapu. Bilang tukang nyapu itu lupa sih amplopnya. Isinya cuma gocap. Dia pulang aja, nyampe rumah dibuka. Oh gocap ini, bimbang tuh hati bimbang. Ini antara dia kona'ah nerima keadaan atau tomak balik lagi ke masjid. Itu dia cerita gitu, bimbang dia antara iman dan apa itu ya, sama tomak. Tadinya dia ini kayaknya orang salah ini pasti, bukan ini duit kita mah ini. Masa ngasih gocap nggak mungkin kata dia. Gue balik ke masjid dah. Pas dia mau balik ke masjid, tapi ini kan salah. Gue orangnya kayak maruk pada duit kata dia gitu. Akhirnya dia tahan. Tapi kepikiran balik lucu. Akhirnya dia belajar. Gue tahan dah. Emang rezekinya segini udah. Kalau emang rezeki gue yang orang kalau aku tukar katanya. Gue dapat sejam setengah. Itu panitia masjidnya nyampe. Eh, minta maaf. Ustaz, itu amplopnya udah dibuka belum? Nah ini katanya. Yang cerita lucu orangnya. Ini lihat aja. Udah saya buka ya Allah Ustaz mohon maaf itu salah. Oh begitu. Iya, itu pura-pura bego. Iya. Akhirnya ini amplop Ustaz yang asli ya. Biasanya ada dia amplopnya itu paling 2,5 300. Karena dia melakukan kesalahan jadi 700.000 ya. Kata dia sering-sering lah salah gitu. Nah, jadi kalau pengen dihargai, dihormati harus berkhidmat. Nggak perlu doktrin, kamu jadi guru nanti. Nggak perlu jadi doktrin. Kamu murid harus hormat sama guru, harus cinta sama guru, kudu peduli sama guru. Nggak perlu doktrin itu. Asal kamu ikhlas sama murid-murid kamu bakal dihormati, dicintai. Kenapa sebab? Karena yang menilai Allah. Karena Allah kalau udah senang sama orang, dipanggil Jibril. Ya, Jibril, saya senang tuh sama Ustaz Sulaiman, Ustaz Fitro, Ustaz Buki. Cintain dia. Apa katanya? Iya. Jibril, saya senang sama Ustaz Mas Duki. Kamu biar cinta sama dia. Terus sebarin ke langit. Udah nazil di Jibril. Malaikat Jibril langsung berseru, malaikat 7 lapis langit tuh. Allah mencintai Ustaz Mas Duki. Saya juga cinta sama dia. Cintailah dia. Oh itu malaikat semua demen sama dia. Terus waruzikolahul qabul fil ard. Kemudian di bumi ini dia diterima sama orang. Di mana dia ada orang kumpul. Di mana dia duduk orang pada ngikut. Orang pergi dia pergi orang pada ngikut. Nggak pakai diajak. Itu ciri-ciri Allah cinta sama orang tersebut. Ya kuncinya itu tadi, jaga kehormatan. Ya kalau jadi guru jangan ngemis ya. Terus saya pernah nanya sama kiai, tapi kan kiai kudu ikhlas. Iya, lu mau ngomong doang, ada nyuruh gua ikhlas. Lu kudunya lu jadi murid kudu mikir saja. Jadi gimana kiai? Lu kudu mikir gimana caranya guru gua biar ikhlas. Katanya. Lu tahu nggak gimana cara gue ikhlas? Kagak tahu. Wah, so tahu lu katanya. Ya gimana kiai? Nih, kalau lu nyuruh gua ikhlas, lu bantuin gua ikhlas. Kasih gua duit. Kayak gitu.
Nyuruh doang lu, suruh nyuruh ikhlas lu ikhlas. Kalau ngajar kudu ikhlas, ceramah kudu ikhlas. Lu kagak mikirin gua. Lucu banget kayak Jakarta. Lucu banget orangnya. Lucu banget dia mah. Dah. Kemudian hikmahnya orang yang berdakwah ya minimal itu harus paling pantas dia yang jaga kehormatannya, paling pantas supaya nanti kalau ngasih nasihat diterima. Jelas ya? Makanya saya diajarin sama guru saya, kalau lu dibagi, lu ambil, tapi jangan minta. Kedua, kalau ada yang lu bagi, lu lihat orang ikhlas apa enggak ngasih. Kalau enggak ikhlas, lu taruh aja di lemari. Kalau ikhlas, lu makan sama anak bini. Saya dinasihatin gitu Pak, sama guru saya almarhum. Lucunya, lucunya nih, yang kalau kagak ikhlas ngasihnya banyak. Gope ke atas tuh, kadang sejuta, juta. Giliran yang ikhlas kita lihat ngaji yang 75, 125, sampai sekarang masih ada tuh yang ngasih 125 masih ada. Lucu dah, yang ikhlas kecil, yang gede kurang. Eh, itu pelajaran besar buat saya dari guru saya. Mudah-mudahan Allah ninggiin derajat saya punya guru. Allah membalas jasa dan kebaikan. Ini ya Rabbal Alamin. Tapi emang saya rasain begitu Pak. Saya ngerasain banget. Kalau kita suka makan duit orang yang ngasih tapi nggak ikhlas. Misalnya dia ngasih ada udang di balik batu. Itu nanti kita langsung berat. Mau nasehatin dia berat. Dia salah tuh kita jadi minder. Kemudian kayak kita tuh jadi disuruh-suruh sama dia. Tapi kalau yang ikhlas banget itu dia habis ngasih duit kita maki-maki dia bisa. Itu omelin itu apa. Berani kita begitu. Karena orangnya ikhlas. Saya dulu diajarin itu gimana sih caranya kalau orang ngasih ikhlas apa enggak, tahunya dari mana? Ya kalau enggak ikhlas kan berarti kan neraka. Neraka itu api, api yang panas. Kalau ikhlas kan surga, surga itu kan adem, di duitnya adem. Itu guru saya itu begitu. Saya mah adem gak adem, nah, lah, gitu. Kemudian cerita yang Nabi SAW ceritakan bahwasanya beliau itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Ya Rasulullah itu juga orang ya, namanya anak muda, ya ada kecondongan pengen main. Tapi bisa nggak Allah Ta'ala bikin Rasulullah SAW nafsunya hilang? Bisa. Kagak demen main, kagak demen duit, senangnya soal. Bisa nggak tuh? Bisa. Tapi nggak begitu ceritanya. Tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang punya nafsu, tapi dilawan. Makanya hadirin tahu nggak? Salah satu orang yang dinaungi oleh arsy Allah ada 7 orang. Salah satunya siapa? Sabun nasya'a fi taatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tua nggak pernah bermaksiat sama Allah. Tumbuh dalam ketaatan. Jadi seumur hidup nggak pernah nakal, nggak pernah nonton ngetrek, nggak pernah tuh. Itu nanti derajatnya tinggi, dapat naungan harus. Jadi
Orang tua yang bertobat lebih gampang ketimbang anak muda yang toat terus nggak pernah masuk. Susah, susah, susah. Makanya nggak pernah dibahas itu. Tetap Nabi orang punya condong untuk bermain-main, tapi tetap Allah ngasih tahu dia malah dia dapat inayah, dapat ismah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sebagai manusia di sisi manusianya, di samping itu beliau juga dapat perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya jadi tanda beliau itu benar-benar Rasulullah. Sebelum beliau jadi Rasul, itu yang disebut kenabian. Itu mujahadah. Jangan kayak orang saya pengen ngaji tapi jauh. Itu omongan benar salah? Salah. Saya pengen sholat malam tapi ngantuk. Benar apa salah tuh? Salah. Iya kan benar tapi salah itu mah omongan. Berarti kan itu orang pengennya ngikutin nafsu yang enak-enak aja. Kalau lagi rajin 8 rakaat. Iya, tapi kalau lagi males tengkurap. Kalau lagi rajin 1000 wirid. Tapi kalau lagi males ditinggal. Ah, itu mah layu jadi syai'at nggak bakal ngasih manfaat apa-apa. Karena fungsinya kita beribadah ya melawan semua. Ngaji males, sholat males, zikir males, ya, ya lawan. Allah Subhanahu Allah ya bisa di sini. Ini masih ada. Masih ada. Muslimat dapat ampunan sehingga dosa-dosa muslimat terhapuskan. Allah bermasa ya asane ya Allah kami muslimin muslimat dikasih rahmat sehingga muslimin muslimat selamat dunia